Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Konita Oktaviana Devi dan rekan saya. Nama saya Vidya Aulia. Di sini kami akan memaparkan pendekatan dalam sastra anak, pendekatan psikoanalisis dan praktik analisis. Yang pertama ada pengertian teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologi tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Psikologi sastra secara umum salah satu pendekatan untuk menganalisis karya sastra yang sadar akan aspek-aspek kejiwaan adalah melalui pendekatan psikosastra. Pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra sebagai suatu pendekatan merupakan bentuk kreativitas yang dihadirkan melalui metode penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra sebagai pemilik posisi yang lebih dominan. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa psikologi sastra tak hanya menyodorkan model penelitian saja, melainkan diikut sertakannya bentuk kreativitas ke dalam pendekatannya melalui teks. Daya tarik psikologi sastra adalah pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Psikologi kepribadian Sigmund Freud. Menurut Freud, perilaku seseorang sekedar wajah permukaan karakteristiknya, sehingga untuk memahami secara mendalam kepribadian seseorang harus diamati gelagat simbolis dan pikiran yang paling mendalam dari orang tersebut. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang dapat dibedakan dengan manusia lainnya. Pada dasarnya, perilaku manusia dapat terbentuk akibat adanya rangsangan yang diberikan. Rangsangan yang datang akan direspon dalam bentuk perilaku yang ditunjukkan. Perilaku itu sendiri dapat berbentuk positif atau negatif, tergantung pada rangsangannya, stimulus, yang datang. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang dapat diamati secara langsung. Psikoanalisis Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Secara struktural, manusia memiliki sistem ID
ego, dan superego. ID terletak di bagian tak sadar. Ego terletak di alam sadar, prasadar, dan tak sadar yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan ID dan larangan superego. Sedangkan superego terletak sebagian di bagian dasar dan sebagian lagi di bagian tak sadar yang bertugas mengawasi dan menghalangi pemuasan. Ketiga struktur kepribadian diuraikan. Yang pertama, ada ID. ID merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar. ID adalah sistem kepribadian manusia yang paling dasar, disebut pula libido. ID merupakan aspek kepribadian yang paling gelap dalam bawah sadar manusia, berisi insting dan nafsu-nafsu, tak kenal nilai dan menjadi energi buta, karena belum dikendalikan. Misalnya kebutuhan makan, seks, menolak rasa sakit dan tidak nyaman. Ciri-ciri dari ID adalah tidak memiliki moralitas karena tidak dapat membedakan antara baik atau jahat. Maka ID adalah amoral dan primitif. Yang kedua ada ego. Freud dalam Mindrop berpendapat bahwa ego terperangkap di antara dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga serta patuh pada prinsip realitas dengan mencoba memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Misalnya, seseorang yang hanya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri akan tertahan dan terhalang oleh realitas kehidupan yang dihadapi. Yang ketiga ada superego. Aktivitas superego menyatakan diri dalam konflik dengan ego yang dirasakan dalam bentuk emosi, seperti rasa bersalah, rasa menyesal, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Freud dalam Moensono 2003, superego dibentuk melalui jalan internalisasi. Artinya larangan-larangan atau perintah yang berasal dari luar, misalnya orang tua. Hal ini diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya terpancar dari dalam. Dengan demikian, larangan yang tadinya dianggap asing bagi subjek, akhirnya dianggap sebagai berasal dari subjek sendiri. Superego merupakan dasar moral seseorang. Mekanisme pertahanan ego. Ego berusaha sekuat mungkin menjaga kestabilan hubungannya dengan realitas, ID, dan superego. Namun, ketika kecemasan begitu menguasai, ego harus berusaha mempertahankan diri. Secara tidak sadar, dia akan bertahan dengan cara memblokir seluruh dorongan atau dengan menciutkan dorongan-dorongan tersebut menjadi wujud yang lebih dapat diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara ini disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Beberapa mekanisme pertahanan ego yaitu yang pertama ada represi, adalah ketidakmampuan untuk mengingat kembali situasi, orang, atau peristiwa yang menakutkan. Yang kedua ada sublimasi, adalah pembelokan libido seksual kepada kegiatan yang secara sosial lebih dapat diterima. Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk pengalihan Freud. Yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi terjadi apabila individu melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Individu kerap menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima dengan melimpahkannya dengan alasan lain. Yang keempat ada pengalihan, adalah perasaan tidak senang terhadap suatu objek ke objek lainnya yang lebih memungkinkan. Yang kelima ada rasionalisasi, merupakan penciptaan kepalsuan atau alasan-alasan namun dapat masuk akal sebagai upaya pembenaran tingkah laku yang tidak dapat diterima. Kegunaan psikoanalisis sastra. Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis, studi mengenai perbaikan naskah dan koreksi. Hal itu berguna karena jika
dipakai dengan tepat dapat membantu kita melihat keretakan atau fissur, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam suatu karya sastra. Psikoanalisis sastra berguna untuk menganalisis secara psikologis tokoh-tokoh dalam cerpen, drama, dan novel. Terkadang pengarang secara tidak sadar dapat memasukkan teori psikologi yang dianutnya. Psikoanalisis juga dapat menganalisis jiwa pengarang lewat karya sastranya. Selanjutnya ada praktik analisis. Untuk bisa memahami kepribadian seseorang, salah satu pendekatan teoritis yang dapat digunakan adalah psikoanalisis. Psikoanalisis menghadirkan manusia sebagai bentukan dari naluri-naluri dan konflik-konflik struktur kepribadian. Konflik-konflik struktur kepribadian ialah konflik yang timbul dari ID, ego, superego, dan mekanisme pertahanan ego. Terkait dengan teori yang digunakan, dalam analisis ini menggunakan teori psikologi Sigmund Freud. Alasan menggunakan teori tersebut karena di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonnar ini memiliki tokoh yang memperlihatkan aspek ID, ego, dan superego. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, temuan ID, ego, dan superego tersebut pun hanya difokuskan pada tokoh Keke. Yang pertama itu ID. Kutipan berikut menunjukkan kepribadian unsur ID pada tokoh utama yaitu Keke yang suka mengenang masa lalu. Terkadang kalau melihat majalah model, aku masih bisa bayangkan ketika aku beberapa kali menjadi juara model di kejuaraan. Dan mungkin yang paling indah dalam hidupku adalah saat aku juga sempat membuat album cilik. Surat Kecil untuk Tuhan tahun 2008, halaman 3. Membayangkan sesuatu merupakan bagian dari ID yang digolongkan ke dalam proses primer. Dari kutipan cerita novel Surat Kecil untuk Tuhan ini menggambarkan betapa besarnya ID yang ada di dalam diri tokoh Keke. ID dalam diri Keke terlihat pada saat membayangkan ketika ia masih kecil. Ia pernah beberapa kali menjadi juara model dan sempat membuat album cilik. Tapi itu semua sudah berakhir. Akibat dari perceraian orang tuanya, ia tidak bisa melanjutkan cita-citanya. Yang kedua itu ada ego. Kutipan berikut menunjukkan kepribadian unsur ego. Aku mencoba untuk tidur kembali, tapi aku tak kuasa menahan sinar matahari yang terus terbayang-bayang di wajahku. Baiklah, aku menyerah dan aku akan bangun. Surat Kecil untuk Tuhan, tahun 2008, halaman 1. Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam diri Keke terdapat ego, yaitu mampu berpikir logis. Yang digambarkan bahwa Keke akhirnya memutuskan untuk bangun karena ia sadar bahwa hari sudah mulai siang dan seorang gadis tidak baik kalau bangun tidur terdahului oleh matahari. Walaupun sebenarnya ia masih dalam keadaan mengantuk dan malas untuk bangun. Yang ketiga itu ada superego. Kutipan berikut menunjukkan kepribadian unsur superego pada tokoh utama, yaitu Keke. Di dalam pikiranku selalu teringat nasihat ayah, dan aku ingin membuat orang tuaku bangga. Surat Kecil untuk Tuhan, tahun 2008, halaman 9. Dalam kutipan cerita ini menunjukkan adanya unsur superego dalam jiwa Keke, yaitu bersikap sopan. Yang ditunjukkan bahwa Keke selalu mengingat nasihat ayahnya dan ia ingin membuat bangga orang tuanya. Ia akan masuk ke sekolah yang berbasis agama, agar ia bisa memperdalam ilmu agamanya serta menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Pertama itu ada ID. Struktur kepribadian ID yang dimiliki oleh tokoh utama Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonnar tercermin ketika tokoh Keke dalam menjalankan semua aktivitasnya selalu dikendalikan oleh prinsip kenikmatan yang diwujudkan dengan proses primer. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Wisol tahun 2004 halaman 15 bahwa proses primer merupakan reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi serta menghilangkan tegangan yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks. Tujuan dari tokoh Keke membayangkan adalah untuk mengurangi serta menghindari tegangan-tegangan yang ada dalam dirinya, sehingga ia memperoleh kenikmatan dengan cara membayangkan.
Kedua itu ada ego, sesuai dengan pendapat Alwisol tahun 2004 halaman 15. Struktur kepribadian ego yang dimiliki tokoh Keke dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar berprofesi mengikuti prinsip realita, yakni berpikir realistik, menyusun rencana dan menguji apakah rencana itu menghasilkan objek yang dimaksud. Tokoh Keke dalam melaksanakan suatu tindakan selalu sesuai dengan rencana yang telah dipikirkan secara realistik dan mampu berpikir secara logis. Yang ketiga itu ada superego. Dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, tokoh Keke dalam kehidupan sehari-hari selalu berpegang teguh dan patuh terhadap semua perintah dan larangan orang tuanya, yang sesuai dengan pendapat Alwisol tahun 2004 halaman 16, yaitu superego pada hakikatnya merupakan elemen yang mewakili nilai-nilai orang tua atau interpretasi orang tua mengenai standar sosial yang diajarkan kepada anak melalui berbagai larangan dan perintah. Laku yang dilarang dan dianggap salah dan dihukum oleh orang tua akan diterima anak menjadi suara hati atau conscience yang berisi apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apapun yang disetujui, dihadiahi, dan dipuji orang tua akan diterima menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal yang berisi apa saja yang seharusnya dilakukan. Kesimpulan dari materi ini yaitu psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Menurutnya, struktur kepribadian memiliki 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. 3 unsur dari struktur kepribadian tersebut mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan kejiwaan pada tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Dari analisis di atas dapat diketahui Keke, tokoh utama, memiliki ID yang didominasi oleh proses primer atau membayangkan dan menghayal. Struktur kepribadian ego tokoh utama Keke timbul dan terjadi karena dorongan dari ID, karena ego adalah eksekutif atau pelaksana, dan struktur kepribadian superego tokoh utama Keke didominasi oleh conscience. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.